Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama kami dari tim kurikulum adalah Al-Bajah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang zat dan perubahannya. Nanti di sini kami seperti biasa berharap dengan capaian pembelajaran yang kami buat, yaitu pertama, santri dapat memahami definisi zat, santri dapat memahami klasifikasi zat, santri dapat mengetahui perubahan zat, dan yang terakhir, santri dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi daripada zat. Oke, yang pertama, di sini ada pengertian zat. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Dalam ilmu pengetahuan, zat sering disebut sebagai materi. Zat memiliki berbagai sifat dan bentuk yang mempengaruhi cara kita mengenali dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh zat dalam kehidupan sehari-hari adalah air, udara, tanah, logam, kayu, dan lain-lain. Zat memiliki beberapa karakteristik yang penting, yaitu massa dan volume. Massa adalah zat yang memiliki berat dan dapat diukur, sedangkan volume adalah sebuah ruang yang dibutuhkan oleh zat. Baik, secara tidak langsung zat itu ada ya di sekitaran kita, di kehidupan kita sehari-hari itu banyak kita ditemukan adanya zat ya, memiliki beberapa karakteristik, memiliki volume, memiliki berat, memiliki ruang, memiliki bentuk, seperti itulah namanya zat. Oke, yang pertama, lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi zat. Klasifikasi zat. Zat secara umum dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan komposisinya. Nah, yang pertama, zat berdasarkan bentuknya. Zat berdasarkan bentuknya yaitu ada 3, padat, cair, dan gas. Tergantung pada kondisi lingkungan seperti suhu dan tekanannya sendiri. Agar lebih jelasnya, mari kita simak tabel di bawah ini. Yang pertama ada zat padat. Nah, zat padat itu pengertiannya adalah zat yang memiliki bentuk dan volumenya tetap karena partikel penyusunnya tersusun sangat rapat dan teratur. Itu adalah pengertian dari zat padat. Sedangkan untuk ciri-ciri daripada zat padat yaitu adalah yang pertama ada bentuk tetap meskipun dipindah-pindah. Jadi kalau misalkan zat padat, antum mau pindah gimana pun bentuknya bakal tetap menjadi ya padat gitu. Tidak berubah-berubah, bakal tetap menjadi padat. Oke, baik seperti itu. Lalu volumenya tetap. Maksudnya volume itu apa? Volume isinya itu tetap tidak berubah-ubah. Lalu partikel tersusunnya rapat dan hanya dapat bergetar pada posisinya. Maksudnya itu di zat padat atau di benda padat atau di ya oke lah kita bahas zat ya. Jadi bukan bahas benda. Di zat padat itu seperti contohnya tembok, itu partikelnya itu tersusun sangat rapat dan hanya dapat bergetar pada posisinya. Maksudnya pada posisinya itu apa? Ya pada penyusunnya. Misalkan tembok. Tembok itu kayak gini. Ketika kita gerakan atau ketika kita pukul ya udah mereka bergetar tapi tidak berpindah, bergetar sendiri aja di sini gitu loh, tapi tidak berpindah seperti itu. Maksud dari partikel tersusun rapat dan hanya dapat bergetar pada posisinya. Contohnya batu, kayu, dan logam. Jadi ada batu kan kita tahu sendiri batu sekeras apa, sepadat apa. Terus kayu pun seperti itu dan logam. Jadi yang dapat kita simpulkan mengenai zat padat adalah zat yang memiliki bentuk dan volume yang tetap karena partikel penyusunnya tersusun sangat rapat dan teratur. Oke, seperti itu ya. Untuk ciri-cirinya pun sama, volumenya tetap seperti itu, tidak akan bertambah dan berkurang. Terus bentuknya tetap meskipun dipindah-pindah dan partikelnya tersusun sangat rapat. Oke, sekarang yang kedua, ada zat cair. Zat cair sebenarnya mau sama, memiliki volumenya pun sama, tetap. Tapi bentuk daripada zat cair itu berubah-ubah ngikutin wadahnya. Karena partikel penyusunnya lebih renggang dibandingkan zat padat. Contohnya apa? Ketika air dimasukkan ke dalam gelas,
ya maka akan berbentuk gelas. Ketika air dimasukkan ke dalam baskom, maka akan berbentuk baskom. Ketika air dimasukkan ke dalam toples, maka akan membentuk toples. Ya, jadi seperti itu. Bukan berbentuk toples, tapi berbentuk mengikuti toplesnya atau mengikuti wadahnya. Karena partikel penyusunnya lebih renggang dibandingkan zat padat. Oke, lalu untuk ciri-cirinya yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya seperti tadi. Lalu volumenya tetap dan partikelnya agak renggang dan dapat bergerak bebas namun tetap saling tarik-menarik. Kenapa tetap saling tarik-menarik? Karena mereka masih apa buktinya gitu. Mereka tetap saling tarik-menarik karena mereka masih bisa membentuk sebuah wujudnya kayak tadi kalau misalkan dipindah ke tepak ya bentuknya seperti tepak. Kalau dibentuknya seperti gelas, mereka akan berbentuk gelas. Seperti itu ya. Contohnya air, minyak, susu, sirup, semuanya yang berbentuk cairan. Its name atau itu yang dinamakan zat cair. Oke, bisa dipahami ya. Lalu ada zat gas yang terakhir. Ada 3, ada padat, ada cair, dan ada gas. Sedangkan zat gas tidak memiliki bentuk maupun volume yang tetap karena partikel-partikel penyusunnya sangat renggang dan bergerak bebas. Ya, seperti itu zat gas. Jadi mereka itu ada di sekitaran kita, di ruangan kita ini ada. Partikelnya sangat renggang dan bergerak bebas. Jadi bebas saja sudah mau bentuknya seperti apa, mau berpindah kemana, mau volumenya menambah atau tidak berkurang. Ya, jadi bentuk sama volumenya tidak memiliki bentuk yang tetap, tidak memiliki jumlah yang tetap karena partikelnya itu sangat renggang dan bergerak bebas. Kalau misalkan zat padat kan tadi sangat rapat, tersusun rapih dan rapat. Kalau misalkan air itu kan tetap saling menarik tapi lebih renggang dan mengikuti bentuk wadahnya. Kalau gas ini benar-benar bebas, tanpa ada keterkaitan, tanpa ada keterikatan, tanpa ada saling tarik-menarik. Oke, baik. Lalu untuk ciri-cirinya, bentuknya itu yang pertama tidak tetap, of course, jelas. Karena dia partikelnya bebas, tidak saling tarik-menarik gitu loh. Jadi mereka akan berbentuknya bebas. Lalu volumenya tidak tetap, mengikuti ruang yang ditempati, oh jelas. Mengikuti ruang yang ditempati, jelas. Karena mereka ini berdasarkan partikel penyusunnya. Kita lihat sendiri udara. Apakah oksigen bisa dilihat? Tidak. Apakah oksigen mempunyai bentuk? Tidak. Tapi Ustadz, ada oksigen yang bentuknya tabung. Itu oksigennya atau tabungnya? Coba ketika tabungnya dibuka. Apakah ada bentuk oksigennya? Tidak terlihat. Tidak nampak bentuknya. Seperti itu. Dan partikelnya sangat renggang dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Jadi ya itu. Kenapa? Zat gas tidak bisa kita lihat dengan kasat mata jika bukan gas yang memang benar-benar gas yang berwarna. Seperti itu. Lalu contohnya ada udara, oksigen, dan karbon dioksida. Oke, jadi zat itu ada 3 ya. Yang pertama ada zat padat dengan volume yang tetap, bentuk yang tetap, dan partikel penyusunnya yang sangat rapat. Lalu yang kedua ada zat cair, bentuknya mengikuti wadahnya, volumenya tetap, dan partikel penyusunnya agak renggang akan tetapi saling tarik-menarik. Dan yang ketiga ada zat gas, bentuknya tidak punya, volumenya pun tidak tetap, dan partikelnya sangat renggang dan tidak saling tarik-menarik. Baik, 3 zat itu harus kita pahami ya. Tidak bisa kita asal-asalan memahami bentuk gas, meskipun terlihat mudah, akan tetapi akan lebih sulit ketika nantinya akan zatnya itu saling mengalami perubahan baik dari padat ke gas, gas ke padat. Itu pasti ada, possible, mungkin. Oke. Lalu yang kedua, ada zat berdasarkan komposisinya. Selain itu, zat juga bisa diklasifikasikan berdasarkan komposisinya, seperti zat tunggal, unsur dan senyawa, dan campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi penyusun saja dengan sifat fisika dan kimia yang seragam. Ada 2 jenis zat tunggal, yang pertama ada unsur dan yang kedua ada senyawa.
Unsur yaitu zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Unsur memiliki dua ciri, yaitu hanya terdiri dari satu jenis atom dan tidak dapat dipecah menjadi zat yang lain. Contohnya ada emas, Au, ada oksigen, O2, dan ada besi, Fe, ferum. Jadi unsur itu zat, tapi dia tidak bisa diurai lagi gitu loh. Ya, nggak bisa dipecah lagi. Jadi tetap bentuknya seperti itu zatnya. Apakah ini bentuknya padat? Bisa jadi. Kita pernah lihat emas bentuknya padat, ya. Besi bentuknya padat, ya. Oksigen bentuknya gas, bisa. Tapi mereka tidak bisa dipisah lagi. Mereka tidak bisa dipecah lagi menjadi zat yang lain. Itu namanya unsur. Oke, yang kedua, senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih unsur secara kimia dengan perbandingan tertentu. Senyawa juga memiliki dua ciri yang spesifik, yaitu terdiri dari dua atau lebih unsur yang dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya melalui reaksi kimia. Yang pertama ada air, H2O, lalu ada garam, NaCl, dan ada gula, C6H12O6. Nah, kalau senyawa ini gabungan dari dua unsur. Jadi kan kalau tadi kan unsur itu hanya terdiri dari satu jenis atom dan tidak dapat dipecah lagi menjadi zat yang lain. Akan tetapi kalau senyawa itu bisa, malah senyawa adalah gabungan dari dua unsur. Seperti ini. Mana tadi? Garam. Nah, garam itu NaCl. Itu kan gabungan antara unsur natrium dan unsur klor, bebas. Jadi jadilah garam. Kayak atau misalkan jadi air, ada unsur air dan ada unsur oksida, jadilah air. Lalu yang terakhir ada gula, ada karbon, ada hidrogen dan ada oksida, jadilah gula. Makanya senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Sementara kalau unsur adalah satu atom yang tidak dapat dipecah menjadi zat yang lain. Oke. Lalu ada zat campuran. Zat campuran adalah gabungan dua atau lebih zat yang bercampur secara fisik tanpa reaksi kimia. Ada dua jenis zat campuran. Yang pertama campuran homogen, yaitu campuran dari zat-zat penyusun yang tercampur sempurna sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Dalam campuran homogen, komponen zat tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang dan memiliki penampilan yang seragam. Contohnya dari campuran homogen adalah larutan gula, larutan garam, dan udara. Maksudnya apa? Jadi si campuran ini, zat campuran ini mencampur antara dua zat atau dua senyawa yang disatukan itu secara fisik tanpa reaksi kimia. Jadi secara fisiknya aja, tanpa disuling atau apa kan. Kalau kimia itu kan disuling, diabsorpsi, disaring segala macam. Nah, kalau campuran homogen ini campurannya terdiri dari beberapa zat yang tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang. Contohnya gula dan garam. Kita bisa lihat larutan garam. Garam tadi di situ kan NaCl, sedangkan air adalah H2O. Jadi ketika H2O dicampur sama NaCl, maka itu akan menghasilkan larutan garam. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada campuran heterogen. Campuran heterogen adalah zat-zat penyusunnya masih dapat dibedakan dengan jelas. Berbeda dengan campuran homogen, campuran heterogen, komponen yang terdapat dalamnya dapat dibedakan dengan mata telanjang. Jadi kita masih bisa melihat ya kalau campuran homogen. Kalau misalkan campuran ini campuran heterogen. Kalau campuran homogen kan tadi tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, kayak seperti perubahan atau campuran antara air dan gula atau air dan garam itu kan kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang. Akan tetapi kalau campuran heterogen itu kita bisa melihatnya, gabungan dari beberapa senyawa atau unsurnya itu kita dapat melihatnya. Contoh, pasir sama air itu masih bisa kita lihat ketika proses pencampurannya. Atau minyak dan air, jelas mereka tidak akan bisa menyampur, tapi mereka tidak akan bisa menyatu, tapi kita bisa melihat mereka tercampur. Dan bubur kertas.
Kita bisa melihat kertas yang sudah dioyok-oyok, dihancurkan, campur dengan air, itu kita akan terlihat kalau itu akan menjadi bubur kertas. Oke, seperti itu kurang dan lebihnya untuk untuk campuran daripada jenis-jenis zat seperti itu. Nah, next kita akan ke perubahan zat. Ini akan lebih menarik because zat itu ternyata nggak hanya di tempatnya saja, mereka itu bergerak, mereka itu mengalami perubahan, mereka itu mengalami peristiwa-peristiwa secara fisika maupun secara kimia. Apa itu bedanya antara peristiwa fisika dan peristiwa kimia? Perubahan secara fisika dan kimiawi itu apa? Kita akan belajar lebih detail lagi, bakal lebih paham. Yang pertama ada perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan pada suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi, kalau di fisika itu yang berubahnya hanya fisiknya saja, bukan unsurnya, bukan senyawanya, bukan zatnya, tapi hanya berubah fisiknya saja dikarenakan dia adalah perubahan fisika. Yang berubah hanya fisiknya saja, tidak berubah zatnya. Makanya pengertian dari perubahan fisika adalah perubahan pada suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru. Dalam perubahan ini sifat kimia zat tetap sama. Sifatnya tetap sama, hanya fisiknya saja yang berbeda, baik secara ukuran, bentuk, wujud, dan warna yang berubah. Oke, contohnya. Oke, kita ciri-ciri perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, jelas. Tidak menghasilkan campuran baru, tidak menghasilkan zat baru. Oke, bersifat reversible atau dapat dikembalikan menjadi bentuk semula. Dan yang terakhir, hanya mempengaruhi sifat fisika, bukan sifat kimiawinya. Seperti contohnya, es yang mencair menjadi air dan air yang menguap menjadi uap air. Kalau misalkan antum tidak percaya, ketika es batu mencair, antum masukkan lagi ke freezer, antum dinginkan lagi, mereka akan kembali menjadi bentuk yang padat. Padat ke cair, cair ke padat. Atau uap air, air menjadi gas, gas akan menjadi air. Ketika uap air sudah menjadi buih-buih air yang ada di atas tutup panci itu, mereka akan berubah lagi menjadi air ketika sudah sudah didinginkan kembali. Maka dari itu, perubahan fisika kembali lagi bisa kita jelaskan adalah perubahan secara fisikanya saja, secara fisiknya saja, tidak menghasilkan zat baru dan bisa berubah kembali menjadi bentuk semulanya. Dan yang terakhir, hanya mempengaruhi sifat fisika, bukan sifat kimia. Bisa kita lihat lagi, apalagi misalkan yang sudah di lilin ya, lilin ketika kita panaskan, ketika kita dinginkan akan menjadi lilin lagi, akan membeku lagi menjadi lilin. Atau misalkan apalagi banyak ya perubahan fisika di sekitaran kita. Antum bisa search, bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Makanya dari awal pelajaran IPA saya selalu bilang ke antum-antum semua bahwasanya IPA itu ada di sekitaran kita semua. Jadi jangan pernah menganggap pelajaran IPA itu susah, karena pelajaran IPA itu contoh realnya ada di sekitaran kita. Nggak usah repot-repot menghitung atau mencari jika memang tidak diminta. Oke, kaca yang pecah, gula yang larut dalam air, semuanya ya. Atau misalkan gula larut dalam air. Kalau misalkan gula larut dalam air, awal-awal memang akan larut, tapi lama-kelamaan mereka akan mengendap kembali. Ya, kalau misalkan antum tidak percaya, seperti itu. Yang kedua, ada perubahan kimia, adalah perubahan yang menghasilkan zat baru, bukan berubah secara fisiknya, tapi secara zatnya. Oke. Untuk ciri-cirinya, yang pertama bersifat menghasilkan zat baru dan bersifat irreversible, tidak dapat berubah kembali menjadi bentuk semula. Dan yang terakhir, melibatkan perubahan energi seperti panas, cahaya, atau bunyi. Contoh dari perubahan kimia yang pertama, kayu terbakar menjadi abu, abu tidak akan pernah menjadi kayu kembali. Besi berkarat, memang karatnya bisa dihilangkan, akan tetapi besi yang berkaratnya tidak akan bisa hilang. Susu menjadi asam, rasanya akan berubah karena dia melibatkan perubahan energi, karena dia tercampur sama bakteri, makanya jadilah seperti ini. Kadang di perubahan kimia itu memang mereka tidak menghasilkan zat baru. Mereka menghasilkan zat baru, tapi mereka tidak
apa namanya? Mereka menghasilkan zat baru tapi mereka tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kalau 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 misalkan antum mengira bahwasanya kayak susu menjadi asam, tapi Ustadz, susu kan tetap bentuknya asam. Memang, kan saya tidak bilang perubahan fisikanya, tapi perubahan kimia, baik perubahan rasa, perubahan wujud, perubahan semuanya, macam-macam. Makanya perubahan kimia itu terlihatnya bukan hanya dari fisiknya, akan tetapi dari rasanya, dari warnanya, seperti itu. Tidak hanya dari fisiknya saja. Oke? Baik. Di sini ada tabel yang lebih bisa memahamkan kalian. Kami berharap bisa lebih memahamkan kalian untuk mengetahui perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk terjadi zat baru, perubahan fisika tidak, tapi kalau kimia jelas. Sifat kimia zat, kalau perubahan fisika tetap, tapi kalau kimia berubah, bersifat reversible atau misalkan kembali ke bentuk semula. Kalau fisika iya bisa kembali ke bentuk semula asal benda tersebut, tapi kalau perubahan kimia tidak bisa. Lalu contohnya air membeku, kaca pecah, kertas dibakar, dan susu menjadi asam. Sebenarnya kalau perubahan kimia itu bisa juga secara kita sehari-hari. Kita makan, itu mengalami proses perubahan kimia, berubah jadi energi, berubah jadi lemak, berubah jadi protein, berubah jadi pertumbuhan, dan berakhir bentuknya seperti feses, seperti itu. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan zat. Oke, dari tadi kita ngomong zat itu berubah-berubah mulu, tapi zat itu bisa berubah itu karena apa gitu loh. Yang pertama karena suhu, peningkatan atau penurunan suhu, jelas. Nggak usah jauh-jauh. Kalau suhu tinggi, kita punya es batu akan mencair. Ya. Atau misalkan, kalau suhunya rendah, kita punya es batu dari cair atau kita punya air akan menjadi es. Nggak usah jauh-jauh suhu. Ya. Atau air mendidih, suhunya dingin, suhunya panas, akan berubah menjadi uap. Ketika suhunya dingin akan berubah menjadi air kembali. Jadi jelas yang pertama faktor utama dan paling utama untuk perubahan bentuk zat adalah perubahan wujud zat adalah suhu. Oke, baik. Lalu tekanan. Gas dapat dicairkan dengan tekanan tinggi. Ya, kita bisa lihat lah gas dapat ditekan ya, karena gas itu bisa berubah jika ditekan, karena kan dia tadi sifat sifat partikelnya renggang, bebas. Jadi ketika ditekan, dikumpulkan, itu akan menjadi berubah bentuknya. Lalu cahaya, karena cahaya menyebabkan reaksi kimia ya, baik secara proses fotosintesis, perubahan warna yang terpapar matahari, atau perubahan kulit kita kena cahaya matahari, seperti itu. Lalu yang terakhir ada katalis. Katalis itu zat kimia ya, jadi tapi tidak ikut bereaksi. Salah satunya adalah enzim dalam tubuh kita. Bisa merubah dari protein menjadi karbohidrat, bisa merubah karbohidrat menjadi gula, bisa merubah asam amino jadi apa, seperti itu ya. Untuk itu. Oke, baik, kurang dan lebihnya seperti itu. Di sini ada contoh soal, untuk soal-soal latihan seperti biasa, evaluasi. Kami selalu berharap ya antum-antum semua kerjakan dengan maksimal, jangan bercanda gitu kan. Kita ada 10 soal seperti biasa, kerjakan dengan maksimal. Hasil dari nilai ini mungkin bisa menopang nilai hidup kalian, nilai kalian selama belajar di bab ini. Semoga bisa lebih concern lagi, lebih serius lagi untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Kurang dan lebihnya seperti itu yang bisa kami sampaikan dari tim. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.